Ada satu menteri yang belakangan ini mendadak populer. Meski sebelum menjadi menteri dia disangsikan, bahkan dinyinyirin oleh warganet, belakangan dia malah menjadi semacam media darling dan idola para Gen Z. Penampilannya di muka publik selalu ditunggu dan potongan-potongan video pernyataannya viral. Siapa dia dan mengapa awak media selalu mengejar-ngejar kehadirannya? Kita bahas setelah ini. Teman-teman pasti sudah menduga siapa menteri tokoh yang satu ini. Tokoh yang potongan-potongan videonya viral. Tokoh yang wajahnya mendadak bertebaran di media sosial. Ya, dia adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada awal September lalu, Purbaya menjelma menjadi semacam magnet perhatian publik. Hanya dalam hitungan minggu setelah dia dilantik, pasar saham bergairah. Media memuji-muji dia. Dan publik yang tadinya ragu-ragu, tiba-tiba berubah menjadi penggemar Purbaya. Bahkan di Bursa Efek, Purbaya Efek, karena indeks harga saham gabungan atau IHSG tiba-tiba melonjak setelah ia berkunjung ke Bursa Efek Indonesia dan bicara belak-belakan. Lalu kebijakannya menarik ratusan triliun rupiah dari Bank Indonesia untuk ditempatkan ke bank-bank plat merah dianggap sebagai langkah yang berani. Ada orang yang menjulukinya koboi karena gayanya seperti koboi. Pasar menyebutnya orang yang revolusioner, tapi sebagian ekonom menyebutnya menteri yang berisiko. Karena pernyataan-pernyataannya dianggap kontroversial dan bisa memicu sentimen negatif pasar. Tapi publik terlanjur menyukai gaya lugasnya. Bahkan gestur romantisnya kepada sang istri ikut menambah kesan manusiawi. Begitulah dalam tempo singkat seorang menteri bisa berubah dari orang yang namanya dulunya biasa saja menjadi idola baru Gen Z. Dan media sepakat menyebutnya sebagai narasumber favorit. Saya tidak heran, memang media itu punya kelemahan yang sama pada umumnya sejak dulu, yaitu mudah terpikat pada sosok dengan cerita yang kuat. Publik pun haus akan sosok heroik, dan ruang-ruang redaksi, sadar atau tidak, sering bersekongkol untuk memenuhi kehausan publik itu. Figur yang tampil berani, berbicara dengan gaya yang santai, sering menyentil elit atau tokoh politik, lembaga besar, selalu punya nilai jual yang tinggi. Apalagi kita hidup di era klip pendek dan algoritma. Potongan pidato-pidato Purbaya yang keras atau sering bercanda dengan kata-kata yang tajam bisa jadi bahan yang viral dalam hitungan jam. Sementara itu, laporan mendalam tentang risiko fiskal mungkin malah tak pernah disentuh atau diberi perhatian oleh masyarakat. Sebagian wartawan menyebut fenomena itu sebagai godaan narasi, yakni ketika seseorang yang punya branding kuat, beritanya jadi terasa lebih hidup, meskipun tanpa banyak data. Nah, justru disitulah masalah bermula. Karena publik akhirnya lebih mengenal gaya bicara seorang pejabat ketimbang isi dan substansi kebijakannya. Branding yang kuat sering membuat media hanya berhenti di permukaan, seolah citranya sudah cukup untuk mewakili substansi. Padahal kita tahu tidak semua pejabat yang pandai berbicara, yang terlihat hangat dan tegas di depan kamera, benar-benar terampil mengelola ekonomi atau birokrasi. Kita sudah punya cukup banyak contoh sosok-sosok yang dulu dielu-elukan karena gaya komunikasinya yang berani,
yang nyeleneh, kata-katanya belak-belakan, bahkan kadang-kadang kasar dan sarkasme gitu ya. Kemudian hilang di antara tumpukan laporan audit dan target yang tak pernah tercapai. Memang ada tokoh yang membangun narasi bersih dan tegas, tapi malah tersandung korupsi. Ingat, dulu ada bahkan iklannya, katakan tidak pada korupsi, tapi semuanya tersangkut kasus korupsi. Ada pula yang dipuja sebagai reformis, namun kemudian justru menciptakan kebijakan yang tidak berkelanjutan. Itu semua berawal dari cara media mengemas cerita, membungkus berita. Karena begitu media memoles citra seseorang, harapan publik ikut melonjak. Tapi begitu hasilnya tak sesuai harapan, sosok yang diangkat bisa jatuh dengan keras. Purbaya Efek adalah pengingat penting bagi dunia media bahwa narasi besar bisa menipu. Kita sebagai masyarakat tentu butuh pejabat yang berani dan komunikatif. Tapi tugas media sebenarnya bukan untuk menambah kilauan cahayanya, melainkan menjaga keseimbangan antara euforia dan realitas. Jadi sebelum media memuji, media harus bertanya dengan kritis, apa data yang mendukung kebijakan yang dibuat oleh sang pejabat? Apakah misalnya koordinasi fiskal dan moneter jadi terjaga? Bagaimana pula dampaknya bagi masyarakat kecil, bukan hanya investor besar. Nah, di titik inilah saya berharap media tidak membiarkan label efek purbaya menggantikan laporan investigatif yang menelusuri bagaimana dana ratusan triliun itu benar-benar akan disalurkan. Mengapa saya perlu mengingatkan? Karena media sering lupa bahwa headline membentuk psikologi publik. Berita bisa membentuk opini publik. Ketika semua kanal berita memuja satu sosok, publik tidak punya lagi ruang untuk skeptis atau bertanya. Padahal ada baiknya bila setiap berita besar punya tanda bintang kecil, semacam pengingat tentang risiko, juga catatan mengenai konteks, ruang bagi yang berbeda suaranya. Tanpa tanda bintang kecil itu, tanpa pengingat, media hanya akan menjadi pengeras narasi, bukan penjaga akal sehat. Saya tahu dan maklum kalau kerja redaksi sekarang tidak mudah. Persaingan, kompetisi sesama media sangat ketat. Klik dan algoritma menekan jurnalis agar lebih cepat dan lebih efektif membuat berita yang bisa dibagikan segera. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar kalau kecepatan mengalahkan kehati-hatian. Kredibilitas media bisa runtuh, bukan karena hoax, tapi karena terlalu cepat percaya pada banyak hal. Bayangkan seandainya ada kejadian seperti ini. Tiba-tiba seorang wartawan menerima siaran pers tentang penempatan dana 200 triliun rupiah di Bank Himbara. Judul besar yang paling cepat dan mudah muncul di kepala tentu langkah berani Purbaya dongkrak ekonomi Indonesia. Nah, tapi bagaimana jika kita menambahkan satu kalimat kecil kalimat tambahan di akhirnya. Misalnya kalimat sejumlah ekonom menilai langkah ini berisiko karena meningkatkan inflasi dan menekan koordinasi moneter di kalangan lembaga terkait. Kalimat sesederhana itu sudah cukup untuk mengembalikan keseimbangan, bahwa media tidak harus dingin, tidak harus memoles, tapi tetap harus jernih. Sama halnya dengan sisi personal seorang pejabat. Ketika publik melihat Purbaya misalnya menggandeng tangan istrinya dengan penuh kasih,
dan netizen menjulukinya sebagai sosok suami ideal, media arus utama sepertinya tidak perlu ikut mengglorifikasi opini yang menjadi pegangan netizen itu. Tentu tidak salah menulis sisi manusiawi seorang pejabat, seorang menteri seperti Purbaya. Tapi yang berbahaya adalah ketika kehangatan itu menjadi pengganti penilaian kinerja Purbaya. Media tentu saja harus berani memisahkan mana yang untuk publik dan mana yang urusan privat. Sisi keluarga boleh jadi warna-warni berita, tapi bukan isi utamanya. Bagi saya, fenomena ini lebih besar dari satu nama. Ini soal bagaimana media memaknai hubungan dengan kekuasaan. Jangan sampai media profesional terlalu sering ikut arus pencitraan, lalu sibuk membangun ikon tanpa fondasi data. Media dan pejabat memang saling bergantung, saling membutuhkan. Yang satu butuh citra, yang lain butuh akses. Nah, hubungan seperti ini mestinya saling mengawasi, bukan malah berubah menjadi saling memoles. Tugas media sekali lagi bukan menambah ramainya tepuk tangan, tapi menambah pemahaman masyarakat. Ketika publik mengidolakan pejabat karena gaya bicaranya, maka ada baiknya bila media turun ke lapangan untuk menguji dampak dari kebijakannya. Saat satu narasi besar beredar, jurnalis perlu menanyakan hal-hal yang sederhana, yang esensial. Misalnya, sudahkah kebijakan menteri itu menyentuh dan memberi dampak pada kehidupan orang biasa? Nah, kita ingat ada masa ketika nama besar pejabat begitu memukau media. Media sampai menulis berlembar-lembar laporan penuh pujian. Bahkan ada media yang menjulukinya sebagai pejabat paling bersih, pejabat panutan, dan seterusnya. Tapi beberapa tahun kemudian ketika anggaran tidak terserap, program gagal, kebijakannya tidak dirasakan dan berdampak pada masyarakat, dan ketika tokoh yang semula dipuji itu ternyata tidak sesuai harapan media, maka semua pujian itu jadi terasa seperti dosa kecil yang harus disembunyikan di bawah meja. Nah, belajar dari pengalaman itu, media perlu hati-hati, perlu menengok masa lalu, bahwa berita pertama yang terlalu manis bisa membuat berita berikutnya terasa pahit di lidah. Purbaya dengan segala gebrakannya mungkin memang punya niat baik, tapi media seharusnya menahan diri untuk tidak menjadikannya simbol perubahan sebelum waktunya. Media perlu waktu untuk melihat hasil, bukan hanya memantau gaya seseorang. Media perlu memantau berapa dana misalnya yang benar-benar terserap untuk UMKM. Bukan hanya mengutip pernyataan yang menyenangkan, misalnya, perpindahan dana akan membuat ekonomi akan berputar. Dan kalau nanti kebijakannya ternyata tidak sesuai harapan, prediksinya meleset, media harus punya keberanian yang sama besar untuk menulis bahwa efeknya ternyata hanya sementara. Saya paham bahwa publik ingin percaya. Dalam masa yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, masyarakat ingin punya sosok, punya pejabat yang memberi arah. Tugas media adalah menjaga agar keinginan percaya tidak berubah menjadi kepatuhan yang buta. Jurnalisme yang baik tidak harus sinis, cukup waspada saja. Nah, ini mungkin pesan yang sederhana untuk teman-teman di media. Jangan jadikan pejabat sebagai selebritas, tapi jadikan pejabat sebagai subjek pengawasan. Branding boleh bekerja di panggung kampanye,
tapi tidak boleh menggantikan fakta di halaman berita. Begitulah teman-teman, Purbaya Efek memberi pelajaran baru bagi dunia media, bahwa komunikasi yang kuat bisa menciptakan efek psikologis yang dahsyat, bahkan sebelum kebijakan dijalankan dan terlihat hasilnya. Tugas para jurnalis adalah memastikan publik tetap punya ruang yang jernih di tengah gemerlap narasi. Terima kasih sudah mendengarkan catatan redaksi edisi ini. Semoga setiap efek yang kita bahas di sini akan menjadi pengingat bahwa dalam dunia penuh sorot kamera dan unggahan yang viral, tugas media masih tetap sama seperti dulu, yakni menjaga kebenaran dari godaan popularitas. Tabik.